Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku kelas 11 MIPA. Hari ini kita belajar tentang gangguan ekskresi pada manusia. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas tentang macam-macam organ ekskresi meliputi kulit, ginjal, paru-paru, hati, dan kali ini kita akan belajar tentang gangguan yang terjadi pada organ tersebut. Diharapkan dari pembelajaran kali ini, kalian dapat mengetahui beberapa gangguan yang terjadi pada hati, paru-paru, kulit, dan ginjal, sehingga kalian bisa melakukan kegiatan pencegahan untuk tidak terjadi gangguan tersebut. Yang pertama adalah gangguan pada ginjal. Ada batu ginjal. Batu ginjal adalah istilah medisnya. Tidak seperti umum batu yang kalian temukan, tapi batu ginjal ini kalau dari bentuknya sama. Yang membedakan adalah komponen dari batu ginjal ini. Batu ginjal yang ada di ginjal itu komponennya adalah garam dan mineral. Dan biasanya warnanya putih agak kehitaman, tapi lebih banyak warna putih. Ketika dia ukuran kecil, dia akan keluar bersama urin, tapi ketika dia ukurannya besar, dia akan kalau ukuran besar biasanya akan menghambat sistem kandung kemih atau salurannya. Ketika kalian mengeluarkan urin atau ketika kalian pipis, tidak bisa dikeluarkan karena terhambat oleh batu ginjal, maka menyebabkan rasa nyeri dan rasa sakit ketika kalian mengeluarkan urin tersebut. Ketika tidak bisa dikeluarkan, urin itu akan kembali ke glomerulus, TKP, TKD. Akibatnya adalah terjadi pembengkakan pada ginjal. Itu batu ginjal. Sekarang, diabetes mellitus ditandai dengan kadar gula dalam darah tinggi. Biasanya ketika urin kalian diujikan dengan Fehling A, B, atau Benedict, kalau warnanya berubah menjadi merah bata atau merah sampai ke kuning-kuningan, sampai kuning pekat, itu biasanya dia indikator kalau ada gula dalam urin kalian. Tapi ketika urin kalian ditetesi Fehling A, B, atau Benedict tidak terjadi apapun atau tidak terjadi perubahan apapun, maka tidak ada gula dalam urin tersebut. Selanjutnya adalah albuminuria, masih di gangguan pada ginjal. Albuminuria terdapatnya penumpukan protein di urin disebabkan karena terganggunya proses filtrasi pada proses glomerulus. Nah, ini yang bagian yang berwarna lingkarin, warna hitam. Dan biasanya ketika urin kalian dites dengan Benedict, ketika dites dengan Benedict dan akan mengalami perubahan warna menjadi warna ungu, maka artinya adalah urin tersebut ada proteinnya, ada kandungan proteinnya. Tapi ketika ditetesi dengan Benedict tapi tidak mengalami perubahan warna menjadi ungu, maka tidak ada kandungan protein di dalam urin. Selanjutnya tentang gagal ginjal. Gagal ginjal adalah kondisi ketika ginjal berhenti berfungsi secara tiba-tiba. Biasanya disebabkan oleh gangguan aliran darah ke ginjal, gangguan pada ginjal atau masalah sumbatan pada saluran urin. Ginjal kita ada 2, dan ketika satu tidak berfungsi, masih bisa satu untuk memproduksi urin, tapi itu tidak optimal dan biasanya dibantu dengan cuci darah. Cuci darah ini harus dilakukan dengan rutin, tapi ketika tidak dilakukan dengan rutin, maka membahayakan seseorang karena ya memang urin itu kan harus dikeluarkan. Ketika tidak dikeluarkan akan terjadi reaksi pada tubuh kita. Selanjutnya kulit, ada serosis, jerawat, dan biang keringat.
Sirosis itu terkenal dengan kulit kering atau kulit busik, biasanya kurang nutrisi pada kulit tersebut, kurangnya vitamin dan sebagainya, kurang lembab dan sebagainya. Jerawat. Jerawat adalah produksi minyak yang sangat berlebih. Produksi minyak yang berlebih ini ketika kotoran itu akan keluar ke pori-pori menuju keluar dari pori-pori, tapi karena ada minyak yang berlebih di sana, maka kotoran tersebut tidak akan bisa keluar sehingga dia akan menumpuk di pori-pori dan menimbulkan benjolan yang disebut dengan jerawat. Biang keringat disebabkan oleh berbagai penyebabnya, bisa obat, bisa alergi, karena keringat, karena darah, dingin, dan sebagainya. Ditandai dengan ruam kecil berwarna merah dan biasanya gatal. Gangguan pada hati. Yang pertama adalah hepatitis, adalah peradangan pada hati atau liver. Hepatitis bisa disebabkan oleh infeksi virus, bisa juga disebabkan oleh kondisi atau penyakit lain, seperti kebiasaan mengonsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan, atau penyakit autoimun. Dan biasanya hati itu ada tingkatannya. Di sini Bu Ratna tuliskan ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Hepatitis itu menular pada antara individu satu dengan individu yang lain, tapi ketika seseorang itu mengidap hepatitis B dan C. Jadi yang menular adalah yang hepatitis B dan C. Sedangkan hepatitis A belum menular karena hepatitis A ini ada di air yang kotor. Hepatitis itu dibawa oleh virus. Virus A, virus B, virus C. Biasanya penularan di hepatitis B dan C melalui kontak fisik, keringat, air liur, atau saat dia bersin dan sebagainya. Yang kedua adalah penyakit kuning. Penyakit kuning ini ditandai dengan warna kuning pada sklera mata dan pada kulit. Biasanya ini bukan penyakit, tapi ini tanda-tanda kalau hati kalian bermasalah. Hati kalian bermasalah artinya adalah mungkin ada penyumbatan pada hati atau terganggunya metabolisme bilirubin. Sirosis. Sirosis adalah kondisi rusaknya organ hati akibat terbentuknya jaringan parut. Jaringan parut bentuknya adalah seperti yang digambar. Jadi kayak mengkerut, ada banyak jaringan yang tumbuh di sana, otot yang di sana tumbuh. Jaringan parut ini terbentuk akibat penyakit liver yang berkepanjangan yang kelamaan. Misalnya karena virus yang tadi, virus hepatitis, atau kecanduan alkohol bisa menyebabkan sirosis ini. Oke. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya.